Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hapsya Yunus dari Prodi PGSD Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya akan membuat video terkait atau menjelaskan materi tentang hubungan antara makhluk hidup, yaitu kelas 4 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1 guna memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hubungan makhluk hidup. Nah, hubungan makhluk hidup itu di dalamnya ada yang dinamakan dengan simbiosis. Nah, simbiosis itu terdiri dari 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, pengertian dari simbiosis itu sendiri yaitu hubungan yang sangat erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenisnya. Nah, hubungan khas terdapat dalam 3 bentuk, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Jadi, yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Jadi, apa itu pengertian dari simbiosis mutualisme? Yaitu simbiosis hubungan yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Misalkan hubungan antara lebah dan bunga. Lebah mengisap madu yang terdapat pada bunga, sementara itu kehadiran lebah dapat membantu penyerbukan bunga. Setelah penyerbukan, bunga akan berkembang menjadi buah dan biji. Jadi hubungan antara kupu-kupu dan bunga itu sangat menguntungkan satu sama lain. Maksudnya menguntungkan kedua pihak, tidak merugikan. Nah, hubungan antara bunga dan kupu-kupu ini dinamakan simbiosis mutualisme. Yang satu tidak, yang kedua-keduanya saling menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tetapi merugikan pihak lain. Misalnya, hubungan benalu dan pohon rambutan. Tumbuhan benalu hidup menumpang di pohon rambutan. Pohon rambutan tersebut sebagai tumbuhan inangnya. Nah, benalu tidak dapat mengambil air dan zat hara dari tanah. Benalu mengambil kedua bahan makanan tersebut dari pohon rambutan dengan cara benalu mendapat melakukan proses fotosintesis dari tumbuhan rambutan tersebut. Nah, benalu diuntungkan karena mendapat air dan zat hara dari pohon rambutan itu, tetapi pohon rambutan dirugikan karena bahan makanannya berkurang. Misalnya zat hara dan airnya itu berkurang karena diberikan kepada maksudnya diambil atau itu oleh tumbuhan benalu. Jadi kedua proses pertumbuhan ini yang satunya diuntungkan dan satunya dirugikan. Nah, yang berikut adalah simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini yaitu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Dalam hubungan ini, makhluk hidup yang satu diuntungkan, sedangkan yang lainnya tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Misalnya, tanaman anggrek yang hidup menempel di dahan pohon asam, atau yang lainnya. Contohnya ikan hiu dan ikan remora. Nah, tanaman anggrek tersebut
hidup menempel di dahan pohon hanya untuk memperoleh tempat hidupnya dan cahaya matahari yang cukup untuk proses perkembangannya. Meskipun menempel, anggrek tidak mengambil zat-zat hara dari tumbuhan yang ditumpanginya. Jadi, anggrek tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Contohnya tanaman asam atau tanaman-tanaman yang lain yang bisa ditumpangi anggrek itu. Sementara anggrek beruntung bisa mendapat tempat untuk hidup. Jadi kedua belah pihak tidak dirugikan atau tidak pula diuntungkan. Artinya mereka sama-sama tidak menguntungkan dan tidak pula dirugikan. Nah, jadi untuk materi hubungan antara makhluk hidup ini kita itu hanya menjelaskan tentang simbiosis itu sendiri. Nah, jadi dari ketiga simbiosis ini ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, dan ada simbiosis parasitisme. Nah, jadi penjelasan saya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum